وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan kajian kita yaitu Mukhtasar Minhajil Qasidin, di mana kita masuk ke bab adab al-ma'isyah wa akhlaqin nubuwah. Adab-adab ma'isyah dan akhlak kenabian. Di sini beliau akan menyebutkan sejumlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya penting sekali untuk kita pelajari lalu kemudian kita amalkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah kita, suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Beliau berkata, wa hadhihi jumlah min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah sejumlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Karena Rasulullah SAW ahlaman nas wa askhan nas wa a'tafan nas. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling berjiwa halim. Apa itu halim, Bapak dan Ibu sekalian? Halim dari kata hilm, artinya dhaktun nafs inda haijanil ghadab. Itu mampu untuk menahan emosi, ya, saat marah. Dan sifat halim itu kebalikan daripada sifat temperamen. Kalau temperamen pemarah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baperan, itu namanya temperamen, ya. Tapi halim tidak. Halim itu nggak cepat marah, tidak mudah terpancing emosi, melihat ya jauh ke depan, itu namanya sifat halim. Dan sifat halim itu merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, inna fika la khoslatain, engkau memiliki dua perangai. Yuhibbuhum Allah, Allah cinta kepada dua perangai yang kamu miliki itu. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Itu sifat halim tadi yang sudah kita jelaskan. Dan sifat ana. Apa itu ana? Ana itu enggak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, Pak. Tapi melihat jauh ke depan dengan ilmu, mempertimbangkan kira-kira ini bakalan maslahat atau enggak. Itu namanya ana. Dan Nabi SAW beliau tuh punya sifat halim, nggak cepat marah. Pernah ada orang yang menagih hutang kepada Rasulullah SAW dengan cara yang kasar.
Ya, di mana orang Arab Badui ini mendatangi Rasulullah, lalu kemudian ditariknya kerah bajunya Rasulullah SAW sampai berbekas. Tapi apa yang terjadi, Pak? Apakah Rasulullah marah? Ternyata tidak. Rasulullah hanya tersenyum saja. Bayangkan kalau kita digituin, waduh, bisa-bisa berantem, Pak. Kurang ajar ente. Iya. Tapi ternyata Rasulullah tidak marah, Masya Allah. Pernah akhwan Islam, saudaraku seiman, Rasulullah SAW bersama atau berada di rumah Aisyah. Kemudian ada istri Nabi SAW yang lain mengirimkan makanan. Ketika Aisyah tahu ini makanan dari siapa? Dari madunya rupanya. Marah Aisyah. Diambilnya piring itu, dibabetin. Pecah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Kalau antum kira-kira marah nggak pada gitu? Kurang ajar. Rasulullah tidak marah. Rasulullah bersabda, ummukum gharat. Ya, karena di situ ada beberapa sahabat. Kata Rasulullah, ibu kalian lagi cemburu. Iya. Lihat saudaraku sekalian, sifat halim ini Pak penting. Apalagi antum kalau istrinya lebih dari satu, ya. Kalau istri lebih dari satu terus antum ngambek-ngambek mulu, temperamenan, nggak pantas Pak kawin lagi. Harus punya sifat halim, nggak cepat marah, bisa menahan emosi. Di zaman sekarang terkadang kita kaum muslimin Pak suka dipancing emosi kita Pak. Gimana caranya supaya kita ini umat Islam marah, ngambek? Sebab kalau sudah marah biasanya sih kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang arogan. Biasanya begitu. Ini tidak baik saudaraku sekalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlamun nas, manusia yang paling halim, masya Allah. Wa askhan nas, manusia yang paling dermawan, masya Allah. Ibnu Abbas ketika menggambarkan bagaimana kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril. Dan beliau bertemu dengan Jibril setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Dan sungguh kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Bayangkan, subhanallah. Saking dermawannya Rasulullah Pak. Beliau tidak pernah menolak kalau ada sahabat yang minta, nggak pernah nolak. Pernah Rasulullah SAW punya baju satu-satunya. Lalu ada sahabat yang meminta, ya Rasulullah, bajumu betapa bagusnya, andaikan itu jadi milikku. Masuklah Rasulullah ke rumahnya, dikirimnya baju tersebut. Padahal Rasulullah nggak punya baju selain itu. Sehingga akhirnya para sahabat marah kepada sahabat ini. Kamu gimana sih minta?
Padahal Rasulullah nggak punya baju yang lain. Kamu kan tahu Rasulullah tidak pernah menolak permintaan. Masya Allah. Saking Masya Allah. Beliau itu orangnya ya sangat dermawan sekali. Masya Allah. Rasulullah SAW dermawannya itu Pak tidak pernah berubah. Saat diberikan kelebihan harta, saat susah, beliau tetap dermawan, Masya Allah. Nggak kayak kita. Kalau kita biasanya ya dermawannya saat ada kelebihan doang. Pas saat kita kekurangan ya nggak ada dermawan. Dipelit, koret. Padahal ya dermawan yang paling tinggi itu adalah dermawan saat kita susah malah. Makanya kaum Ansar dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan sifat izar. Apa itu izar? Izar itu artinya dermawan saat susah. Dia lebih mendahulukan saudaranya walaupun dirinya susah. Ini dermawan tingkat tinggi, Pak, Masya Allah. Allah berfirman ya ketika memuji kaum Ansar dalam surat Al-Hasyr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman, yaitu kota Madinah, kaum Ansar, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka dan tidak merasa berat untuk menerima mereka. Bahkan lebih mementingkan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri butuh. Masya Allah. Walaupun mereka sendiri butuh. Bayangkan. Kedermawanan kaum Ansar masyhur. Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu. Ternyata Rasulullah nggak punya apa-apa untuk menjamu tamu, Pak, malam itu. Nggak punya makanan. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabatnya, malam ini aku nggak punya apa-apa buat menjamu tamuku. Apakah di antara kalian ada yang mau menjamu? Lalu seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Talhah namanya. Dibawalah tamu tersebut ke rumahnya. Sampainya di rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, ada nggak makanan buat tamu kita ini? Kata istrinya, ada, tapi ini juga buat anak-anak kita. Hanya tinggal sepotong roti. Kata dia, udah biarin anak-anak kita nggak usah makan malam ini. Masakan aja batu. Nanti kalau lapar bilang lagi masak. Akhirnya roti itu diberikan kepada siapa? Ke tamu, Pak. Sementara istrinya, dia dan dua anaknya lapar malam itu. Subhanallah. Ini, Pak, kedermawanan tingkat tinggi nih, Pak. Kalau kita kayaknya nggak sampai nih, ya. Kalau kita sebutkan, kita terkadang dermawannya saat punya kelebihan saja. Pas saat kitanya susah ya koret bin bakhil. Iya. Nah, Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan sudah. Wa a'tafan nas. Rasulullah manusia yang paling lembut, Masya Allah. Beliau bukan orang yang kasar. Allah berfirman dalam surat Al-Imran menyifati Rasulullah SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, engkau bersikap lembut kepada mereka. Kalaulah engkau ini keras dan kasar, niscaya orang-orang akan pergi meninggalkan kamu. Sifat lembut itu dipuji, Pak, oleh Rasulullah SAW.
Kata Rasulullah SAW, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasnya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Masya Allah. Lembut bukan berarti lelus, Pak. Bukan berarti lemah, bukan. Lembut itu santun. Lembut itu tidak kasar, sopan. Tapi juga lembut harus membutuhkan kepada apa, Pak? Tegas. Lembut bukan lemah. Lembut sifat yang terpuji, tapi lemah sifat yang tidak terpuji, saudaraku. Rasulullah manusia yang paling lembut, akhi. Apalagi kepada orang yang bodoh, orang jahil, orang awam. Rasulullah lebih lembut lagi, Pak. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid. Ngapain masuk ke masjid, Pak? Sholat? Bukan. Pipis, kencing di dalam masjid, bayangkan. Para sahabat marah, Pak, melihat itu, Pak. Mereka ingin menghentikan si orang Arab Badui yang kencing dalam masjid ini. Apa kata Rasulullah? Da'u, biarkan. Wala tuzrimu, jangan diputus kencingnya, jangan, biarkan. Setelah selesai orang Arab Badui ini kencing, Pak, Rasulullah meminta satu ember air, kemudian diguyurkan di air kencingnya tersebut. Kemudian Rasulullah menasihati orang Arab Badui ini dengan lembut. Apa kata Rasulullah? Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid itu ditegakkan untuk sholat, ya, baca Quran, bukan untuk itu. Melihat subhanallah kelembutan Rasulullah, orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi. Masya Allah. Pernah ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, Mbak. Ikut sholat berjamaah. Namanya juga baru masuk Islam, belum paham. Rupanya ada yang bersin haji. Ya, lalu orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Dijawab sama dia lagi sholat, yarhamukallah. Apa yang terjadi? Para sahabat melotot sama dia, Pak. Melotot. Dipelototin begitu nggak terima. Apa kata dia? Malakum tanzuruna ilayya hakadha. Kalian kenapa kok melotot sama aku? Ini lagi sholat ini. Setelah selesai sholat, kata sahabat ini, demi Allah, aku tidak menemukan muallim, guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak mencaciku, tidak pula beliau bersikap kasar kepadaku. Beliau hanya berkata kepadaku, inna hadhis salah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar. Salat itu tidak layak dimasuki oleh ucapan manusia. Lihat lembutnya Rasulullah SAW, terutama kepada siapa, Pak? Orang yang awam, yang jahil, yang tidak paham. Nggak kayak kita. Kita terkadang ngelihat ada orang yang salah, Pak, ya, dipelototin sama kita, Pak. La ya akhul Islam. Disinilah ya akhul Islam, kelembutan penting, akhi. Iya. Kita lanjutkan, wa kana yakhsifun na'l wa yuraqqi'u ats-tsawb wa yakhdumu fi mihnati ahli. Dan beliau
yang membetulkan sendalnya sendiri. Beliau juga menambal bajunya sendiri. Beliau juga membantu pekerjaan istrinya. Masya Allah. Ini suami teladan nih Pak. Rasulullah SAW ketika sendalnya rusak dibenerin sendiri, dijahit sendiri sama beliau. Nggak kayak kita kan, rusak dikit buang, beli baru. Gaya hidup kita ini ngeri Pak. Ya, sendalnya atau sepatunya rusak dikit aja udah langsung masukin tempat sampah. Rasulullah SAW nggak begitu. Selama masih bisa diperbaiki sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW subhanallah nggak nyuruh orang lagi Pak. Tolong dong, ini sandal saya perbaikin. Nggak. Ternyata beliau sendiri yang memperbaikinya. Beliau sendiri yang menjahit mensolnya Pak. Masya Allah. Wa yuraqi'u thawb. Beliau sendiri yang menambal bajunya, Masya Allah. Iya. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakhdumu fi mihnati ahli, dan beliau membantu istrinya. Berapa banyak suami-suami, mungkin termasuk saya kali Pak, yang terkadang kita merasa canggung untuk membantu istri kita Pak. Iya, mau bantuin nyeseh, bantuin masak aja nggak mau. Udahlah, daripada saya bantu kamu, saya panggil pembantu aja lah. Iya, sampai pembantunya 4 orang Pak, saking nggak mau bantu istri. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW bantu istrinya, dibantu sama Rasulullah SAW. Masya Allah, akhul Islam. Wa kana yujibu da'watal mamluk. Dan Rasulullah SAW mendatangi undangan walaupun yang mengundang beliau itu hamba sahaya. Masya Allah. Bayangkan, walaupun yang mengundang itu hamba sahaya yang nggak punya kedudukan di masyarakat, tetap Rasulullah datang. Kalau kita terkadang pilih-pilih dulu Pak, yang ngundang siapa. Kalau yang ngundang, wah kira-kira makanannya enak, datang nih. Kalau yang ngundang makannya cuma kikil, aduh nanti dulu deh. Masya Allah. Wa ya'udul marda. Rasulullah SAW suka menjenguk orang sakit. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi dan pahala besar. Disebutkan dalam hadis, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, sallat alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia sampai sore hari. Bayangkan Pak, menjenguk orang sakit didoakan 70.000 malaikat. Bayangkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya kalau kita tahu teman kita sakit dan kita bisa untuk menjenguknya, jenguklah Pak. Tapi kalau kitanya nggak bisa menjenguk karena banyak kesibukan, ya gimana lagi. Tapi usahakan Pak. Sebab di hari kiamat nanti Allah akan bertanya sama kita. Dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya ya, Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya nanti pada hari kiamat, ya abdi, ana marid. Hai hambaku, aku sakit. Kenapa kamu tidak menjengukku? Apa kata si hamba? Ya Rabb, bagaimana engkau sakit? Engkau kan Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Engkau tahu saudaramu sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Padahal kalau engkau jenguk dia, engkau akan dapatkan aku di sisinya.
Ya. Subhanallah, sampai di hari kiamat Allah bertanya kepada si hamba yang tidak menjenguk saudaranya yang sakit, Pak. Padahal dia tahu saudaranya, temannya lagi sakit gitu. Coba Pak, ya. Kalau kita punya teman sakit, walaupun cuman sakitnya itu misalnya cuma sakit gigi, kunjungi deh. Walaupun misalnya sakitnya cuma sariawan, nggak apa-apa, kunjungin. Yang penting dapat doanya 70.000 malaikat, masya Allah. Wa yamshi wahdah. Beliau juga terkadang suka berjalan sendirian, Pak. Karena Rasulullah tidak punya pengawal. Iya. Rasulullah tidak punya pengawal, Pak. Rasulullah sendirian terkadang berjalan, Pak. Di kota Madinah, melihat keadaan kota Madinah. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan sendiri, bertemu dengan Abu Hurairah di jalan. Dan saat itu Abu Hurairah sedang junub, belum sempat mandi junub. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Hurairah pergi pelan-pelan, menghilang. Sampai Rasulullah bingung, kemana Abu Hurairah ini? Setelah itu Abu Hurairah balik lagi dalam keadaan basah. Kata Rasulullah, kamu tadi kemana Abu Hurairah? Aku tadi junub ya Rasulullah. Ya, aku tidak ingin berduduk bersamamu dalam keadaan junub ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis ya Abu Hurairah. Ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurdifu khalfah. Rasulullah juga terkadang memboncengkan sebagian sahabat, Pak, di kendaraannya, Pak. Rasulullah pernah memboncengkan Ibnu Abbas di atas keledai. Kata Ibnu Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih belia, masih muda sekali. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai anak, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Masya Allah. Pernah juga Mu'adz bin Jabal, Pak, dibonceng sama Rasulullah di atas keledainya. Tapi Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan. Siapapun sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah, pasti sahabat itu dapat ilmu. Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng sama Rasulullah. Saat berjalan, Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Kata Mu'adz bin Jabal, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Jalan lagi. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Jalan lagi. "Ya Mu'adz." Sampai 3 kali Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah bersabda, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Lihat, ya, Rasulullah membonceng Mu'adz bin Jabal, Pak, di atas keledainya. Pernah Rasulullah juga membonceng Abbas ketika haji wada. Ya, ketika Rasulullah waktu itu di atas untanya, Abbas berada di belakang Rasulullah SAW. Dan Abbas ini
ganteng, Pak. Ketika beliau berjalan, datanglah wanita cantik rupawan. Rupanya apa? Abbas ngeliatin cewek. Langsung sama Rasulullah SAW dia apa? Wajahnya dipalingkan sama Rasulullah SAW. Iya. Kata Rasulullah SAW, lakal ula walaysat laka fis tsaniyah. Buat kamu pandangan pertama, tapi untuk yang kedua tidak boleh. Iya. Lihat Rasulullah SAW membonceng sebagian para sahabatnya. Itu menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah SAW. Wa yaqbalul hadiyah wa ya'kuluha wa yukafi'u 'alaiha wa la ya'kulu sadaqah. Rasulullah SAW menerima hadiah. Rasulullah itu tidak pernah menolak hadiah, Pak. Nggak bagus ya kalau ada orang yang mau ngasih hadiah kemudian kita tolak, tuh nggak bagus, Pak. Rasulullah tidak pernah menolak hadiah, walaupun hadiah itu sepele, terima. Apalagi kalau hadiahnya mantap, Masya Allah. Kalau ada orang datang sama antum mau ngasih hadiah, akhi, ya, anda mau ngasih hadiah antum nih pulpen, terima, akhi, Masya Allah. Dan beliau pun memakan hadiah tersebut dan membalas dengan yang sama. Rasulullah SAW, Pak, kalau dikasih hadiah biasanya beliau selalu memberi hadiah lagi, membalas yang sama. Makanya disebutkan dalam hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang memberikan hadiah kepada kamu atau memberikan kebaikan pada kamu, balaslah dengan yang sama dengan dia, kepada dia. Fa illam tukafi'u, kalau kamu tidak bisa membalas dengan yang sama, fad'u lahu, doakan dia, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kamu yakin kamu sudah membalas kebaikannya. Masya Allah, akhul Islam. Makanya kalau kita dikasih hadiah sama tetangga, Pak, alhamdulillah terima. Besok-besok antum kasih hadiah lagi dia. Demikian yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nggak bisa membalas hadiahnya karena terlalu berat bagi kita, misalnya ada orang datang ngasih hadiah mobil, Masya Allah. Ada orang datang bawa mobil Innova, Pak, ini hadiah buat Bapak, silahkan pakai ini mobil. Bingung kita mau balas yang sama. Apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak bisa membalas dengan yang sama, kata Rasulullah apa? Fad'u lahu, doakan terus dia, doakan terus. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, murid yang sangat berterima kasih kepada gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la ziltu ad'u lisyafi'i mundhu 30 sanah. Aku terus mendoakan guruku yaitu Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Sebagai terima kasih beliau terhadap Imam Syafi'i rahimahullah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wala ya'kulus sadaqah, dan Rasulullah tidak menerima sedekah. Tapi ini ingat ya, Pak, ini khusus untuk Rasulullah dan Ahlul Bait. Adapun untuk selain Rasulullah dan Ahlul Bait, boleh menerima sedekah, boleh, kalau memang dia berhak untuk mendapatkannya. Iya. Wala yajidu minad daqal ma yamla'u batnah. Dan terkadang Rasulullah tidak mendapatkan makanan, Pak, untuk mengenyangkan perutnya. Walam yashba' min khubzi burrin 3 ayyam tiba'an. Bahkan terkadang beliau tidak kenyang makan roti gandum 3 hari berturut-turut. Wa kana ya'sib 'ala batni al-hajar minal ju'. Bahkan pernah Rasulullah SAW mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Masya Allah. Iya.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Makanya kita ini masih bersyukur Pak, kita masih dikasih sama Allah makan. Setiap hari kita bisa makan, walaupun cuma tempe doang, misalnya. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Wa kana ya'kulu ma hadar wa ma'aba ta'aman qat. Beliau itu makan yang ada, nggak neko-neko istilahnya Pak. Nggak kayak kita, terkadang kita maunya makanannya yang wah, ya, yang modern lah, hotdog, waduh, hamburger, waduh, atau maunya makanannya yang mahal, lah ya akhi. Wa ma'aba ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan, nggak pernah. Rasulullah kalau nggak suka, beliau cuma tinggalkan aja. Nggak dicaci, nggak kayak kita. Kita terkadang suka mengatakan, apaan sih ini makanan nggak enak banget. Rasulullah tidak seperti itu. Kalau tidak suka ya udah tinggalkan. Jangan mencaci. Sebab kalau kita mencaci itu makanan, pasti yang bikinnya ngambek Pak. Apalagi kalau istri udah capek-capek masak, terus antum bilang, ini makanan nggak enak banget sih. Aduh, sakit itu hati istri Pak. Udah capek dia terkena panasnya, udah capek dia matanya perih kena bawangnya, udah capek dia belanjanya. Tahu-tahu antum dengan seenaknya mengatakan nggak enak. Nah ya akhi, iya. Wa kana la ya'kulu muttaki'an wa ya'kulu mimma yalih. Dan Rasulullah tidak pernah makan sambil bersandar. Iya. Beliau bersabda, la akulu muttaki'an. Aku tidak suka makan sambil bersandar, kata Rasulullah. Bersandar, muttaki'an itu bisa bersandar begini, Pak. Atau begini. Iya. Pokoknya bertelekan lah istilahnya. Dan beliau makan yang dekat-dekat dengannya. Kalau itu makannya satu jenis, karena kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat itu Pak, makanannya itu satu jenis aja. Nggak kayak kita, kalau kita kan dalam satu nampan itu apa Pak? Hah? Ada kejo, ya, ya, ayamnya, ikan asinnya, ada, walah, masya Allah. Iya. Makanya nggak aneh, penyakitnya juga banyak. Iya. Wa kana ahabbut ta'ami ilaihi lahm. Dan makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu daging kambing. Iya. Makanan yang paling Rasulullah sukai itu apa? Lahm. Lahm itu daging kambing, Pak. Iya. Wa minasyati al-katif. Kalau domba beliau paling suka pundaknya Pak. Bagian pundaknya itu Rasulullah paling suka itu. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah SAW itu paling suka bagian pundaknya? Karena ternyata itu paling enak Pak. Paling manis itu dagingnya. Iya. Dan paling sedikit kolesterolnya. Masya Allah. Wa minal bukul ad-dubba. Sayuran yang beliau paling sukai apa Pak? Dubba. Dubba itu apa ya? Kayak terongnya tapi kecil segede gini Pak. Hah? Wah, sejenis apa ya? Dubba itu dia kecil ya. Kalau di Indonesia itu agak panjang sedikit. Kayak apa ya namanya ya? Hah? Bukan terong. Kalau terong kan panjang gede. Kalau ini agak segede gini nih. Kalau antum makan di Saudi itu ya, sayur-sayurnya sering pakai itu tuh. Apa namanya bahasa Indonesia saya nggak tahu deh.
ya. Itu dubba namanya, Pak. Wa minas sabaq al-khal. Dan makanan yang untuk pelengkapnya Rasulullah paling suka cuka. Ya. Cuka. Wa minat tamri al-ajwa. Kalau kurma yang paling Rasulullah sukai apa? Kurma ajwa. Maka Rasulullah mengatakan man tasabbaha, ya, sab'ata maratin. Siapa yang di pagi hari dia makan 7 butir kurma ajwa, lam yadurrahu sihrun wala summun. Maka tidak akan dibahayakan oleh sihir ataupun racun. Ini keistimewaannya kurma ajwa, Pak. Jadi orang yang setiap hari, setiap pagi makan kurma ajwa 7 butir, tidak akan terkena sihir dan tidak akan dibahayakan oleh racun. Tapi antum jangan nyoba. Dalam artian gini, saya udah makan nih 7 butir, mau nyobain racun jangan. Iya. Cuman masalahnya Pak, kurma ajwa itu mahal. Ya, lumayan. Ya, mungkin cuma orang kaya saja yang bisa itu Pak, setiap pagi makan kurma ajwa 7 butir itu Pak. Iya. Wa kana yalbasu ma wajad. Marratan burda hibarah, marratan jubbata sufin. Dan beliau memakai pakaian yang ada. Terkadang beliau memakai burda hibarah, jubah yang bergaris-garis. Dan terkadang jubah yang terbuat dari kain wol. Terkadang beliau memakai pakaian yang terbuat dari katun. Ya. Tapi Rasulullah SAW Pak tidak suka memakai pakaian yang ada padanya hiasan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Abu Jaham, pakaian yang ada padanya hiasan. Ketika beliau sholat, beliau nggak khusyuk gara-gara hiasan tersebut. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung cabut itu baju. Lalu beliau bersabda, tolong kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Dan tolong berikan kepadaku pakaian ambijaniyah. Ambijaniyah itu pakaian kasar tapi tidak ada padanya hiasan. Karena hiasannya membuat aku lalai dalam sholatku tadi, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Iya. Rasulullah SAW pakaiannya sederhana, Pak. Bahkan beliau, Pak, mengancam orang yang pakaiannya itu aneh. Kata Rasulullah, man labisa thawba syuhra albasahullahu thawbal mahanati yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, Allah akan berikan pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Apa itu pakaian syuhrah? Imam An-Nawawi ketika mensyarah makna pakaian syuhrah, kata beliau, itu pakaian yang sangat mewah atau pakaian yang sangat jelek. Pakaian yang sangat mewah atau pakaian sangat apa? Jelek. Saking jeleknya, dekil lagi, bau lagi, compang-camping sehingga bikin beda sendiri, Pak. Sebagian ulama mengatakan pakaian syuhrah adalah pakaian yang beda sendiri, sehingga dengan pakaian tersebut dia masyhur gara-garanya. Itu semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwal Islam. Wa yarkabu taratan ba'iran wa taratan baglatan wa taratan himaran wa yamshir marratan rajilan hafiya. Beliau terkadang mengendarai unta. Terkadang beliau mengendarai keledai. Terkadang beliau mengendarai bagal. Bagal itu
antara kuda dan keledai, Pak. Iya, bigol namanya. Dan terkadang beliau jalannya nyeker, nggak pakai sendal. Ini termasuk sunnah ya, Pak ya. Kata para ulama termasuk sunnah sekali-kali kita nyeker men. Ya, nggak pakai sandal. Karena demikian Rasulullah SAW menganjurkan, mencontohkan kepada kita. Ya. Terlihat akhwal Islam. Rasulullah SAW orangnya Masya Allah sederhana. Wa kana yuhibbut tib wa yakrahu ar-rihal khabithah. Rasulullah tuh paling suka wangi-wangian, dan beliau tidak suka bau-bau yang nggak enak. Rasulullah suka sekali wangi-wangian, makanya ya bajunya Rasulullah wangi, badannya Rasulullah pun bahkan wangi. Memang sudah wangi walaupun nggak pakai minyak wangi. Ya, pernah Rasulullah SAW tidur siang karena cuacanya panas, akhirnya beliau berkeringat, Pak. Lalu kemudian ya ada di rumah seorang sahabiat waktu itu, saya lupa namanya, Ummu Sulaim ya. Maka Ummu Sulaim mengambil botol minyak wangi, Pak. Itu keringatnya Rasulullah dimasukkan ke botol minyak wangi, Pak. Apa kata Ummu Sulaim? Keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada minyak wangi. Coba antum kumpulin keringatan antum. Lumayan, Pak, buat ngusir tikus. Masya Allah akhwal Islam. Lihat, makanya kita juga penting ya. Kita ya punya minyak wangi, selalu wangi itu Masya Allah. Kecuali wanita, kalau wanita tidak boleh pakai minyak wangi keluar rumah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan wanita yang pakai minyak wangi, ya sehingga wanginya semerbak, kata Rasulullah apa? Fahiya zaniyah, itu wanita pelacur. Ya, kata Rasulullah SAW. Wa yukrimu ahlal fadl. Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang punya keutamaan, Pak. Masya Allah. Rasulullah SAW itu sangat memuliakan orang-orang yang saleh, orang-orang yang Masya Allah bertakwa kepada Allah, dimuliakan sama Rasulullah. Walaupun dia miskin, gak punya kedudukan. Wa yata'allaf ahlal syaraf. Dan Rasulullah pun juga ya menghormati orang-orang yang punya kedudukan, para pejabat dan orang-orang yang punya kedudukan. Ya, kita bersikap baik dan sopan kepada dia untuk memuliakan dia. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Bukan karena kita bersikap ingin mudahana, tidak, Pak. Tapi memang begitu Rasulullah SAW menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Iya. Wala yajfu ala ahadin. Rasulullah tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun. Rasulullah tidak pernah kasar, Pak. Paling banter beliau marah kalau memang itu perkara yang memang penting dalam agama. Rasulullah pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal gara-gara jadi imam salat Isya baca surat Al-Baqarah. Bayangin. Marah Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu hendak memfitnah manusia, hai Mu'adz?" Rasulullah marah kepada seorang imam yang dia jadi imam salat subuh panjang banget. Akhirnya ada seorang sahabat, gara-gara panjangnya dia sholat itu, dia nggak hadir sholat subuh. Lalu dia ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah ata'akhir an sholatil fajr, mimma yutilu bina fulan." "Ya Rasulullah,
aku tidak hadir sholat subuh tadi karena imamnya panjang banget ya Rasulullah kalau baca. Kata sahabat, demi Allah, saat Rasulullah mendengar ucapan orang itu, Rasulullah marah semarah-marahnya. Tak pernah aku melihat Rasulullah semarah itu. Beliau bersabda, inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada yang membuat manusia lari dari kebenaran. Masya Allah. Iya. Maka kalau Rasulullah harus marah, beliau marah, Pak. Tapi marah beliau bukan karena dirinya. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah marah kalau dirinya yang dicaci maki, tidak. Rasulullah marah kalau agama Allah yang dilanggar. Enggak kayak kita, kalau kita dicaci maki kita ngambek, Pak. Marah sejadi-jadinya. Padahal marah ya karena diri kita yang dihina, itu bukan marah yang terpuji, kata para ulama. Iya. Kalau antum dihina orang, Pak, ngapain marah? Nggak ada manfaatnya marah sebetulnya. Justru itu untung buat kita. Kalau ada orang yang menghina kita, itu pahala buat kita, dosa buat dia, dan itu tidak akan membahayakan kita sama sekali. Iya. Wa yaqbalu ma'dziratal mu'tadir ilaih. Rasulullah juga selalu menerima orang yang memberikan alasan kepada beliau. Iya. Beliau terkadang, Pak, sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik ya. Kalau pulang dari peperangan, maka Rasulullah langsung pergi ke masjid. Maka datanglah orang-orang yang tidak ikut perang, menyebutkan alasan-alasan mereka. Rasulullah, saya enggak ikut karena begini. Rasulullah, saya enggak ikut begini. Dan Rasulullah menerima alasan mereka dan mengembalikan rahasianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian Rasulullah SAW. Beliau selalu memaafkan orang yang minta maaf, kata beliau, kepada beliau. Enggak kayak kita. Itu terkadang untuk memaafkan orang itu susah. Hati kita ini sempit rasanya untuk memaafkan orang. Kalaupun memaafkan, terkadang kita berkata begini, iya yang penting saya udah maafin deh. Tapi kalau untuk memperbaiki hubungan saya nggak mau. Ini salah besar, Pak. Kata para ulama, memperbaiki hubungan itu hukumnya wajib. Sedangkan memaafkan itu hukumnya sunnah. Masa kita mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib? Salah. Yang penting itu perbaiki hubungan. Masalah kamu memaafkan atau tidak, ya itu terserah kamu. Yang terpenting kamu perbaiki hubungan sama dia. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Yamzah wa la yaqulu illa haqqa. Rasulullah terkadang bercanda, Pak. Tapi bercanda beliau selalu benar dan tak pernah dusta. Masa bercanda terkadang, Pak. Pernah ada seorang sahabat sedang berdiri di pasar. Datang Rasulullah lalu memeluknya dari belakang. Sambil Rasulullah bersabda, siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Katanya. Bercanda. Ada seorang nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk surga. Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek itu, Pak. Kemudian Rasulullah menjelaskan, di surga semua orang jadi muda lagi, nggak ada yang nenek-nenek. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah mengadukan suaminya. Apa kata Rasulullah? Suamimu itu yang ada pada matanya putih itu. Pergilah, pulanglah si wanita tersebut. Diperhatikan mata suaminya. Kata suaminya, kenapa? Tadi Rasulullah mengatakan pada matamu ada putih-putihnya itu. Ya semua mata ada putihnya, kata suami. Betul. Ya. Nah ini akhi. Dan Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan bagi mereka yang berdusta
supaya orang-orang tertawa. Rasulullah bersabda, "Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas." Wailun lah kata Rasulullah. Wail, celaka buat siapa? Bagi orang yang berbicara dusta supaya orang-orang tertawa. Celaka dan celaka, mendoakan 3 kali kecelakaan itu. Iya. Kadang kita suka bikin ini, Pak, cerita-cerita lucu, anekdot, yang terkadang nggak ada kenyataannya, Pak. Fiksi, tujuannya hanya untuk supaya ketawa aja. Ini orang masuk dalam doanya Rasulullah SAW, Pak. Didoakan kecelakaan sama Rasulullah SAW. Makanya ya akhwat Islam, ya, Rasulullah menjamin rumah di surga, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Ana za'im bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan." Aku menjamin rumah di surga, di pertengahan surga, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Masya Allah. Masya Allah. Makanya Rasulullah bercanda, iya, Rasul bercanda, tapi beliau tidak pernah berdusta dalam candanya. Yadhak min fi ghairi qahqahah. Rasulullah pun tertawa, tapi beliau tidak pernah terbahak-bahak. Nggak pernah. Paling bandar Rasulullah SAW hanya kelihatan gigi gerahamnya aja. Iya. La yamdi alaihi waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala. Rasulullah tidak pernah sedikit pun waktu yang lewat tanpa amal karena Allah. Waktu-waktu Rasulullah SAW semuanya pahala, Pak. Memang demikian seorang mukmin, Pak. Mukmin tuh, ya, kalau orang Barat kan katanya the time is money, Pak. Waktu itu duit, fulus. Kalau orang beriman enggak, orang beriman tuh waktu itu pahala. Gimana caranya supaya kita makan dapat pahala, minum dapat pahala, kita olahraga juga dapat pahala. Ya, kita bergaul sama teman-teman dapat pahala. Dari setiap aktivitas kita selalu kita mendapat pahala. Itu yang kita pikirkan, Pak. Iya. Ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Au fima la budda minhu min salahi nafsi. Atau beliau melakukan perkara-perkara yang sifatnya maslahat, baik untuk maslahat untuk diri beliau, untuk keluarga beliau, apalagi untuk umatnya. Demikian seharusnya seorang mukmin, akhwat Islam. Kata Rasulullah SAW, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Berarti kalau kita ini masih sibuk dengan yang enggak manfaat, Pak, belum bagus Islam kita nih, Pak. Tanda Islam yang bagus itu ya seperti tadi. Dia enggak suka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, Pak. Berapa banyak di antara kita di zaman sekarang nih, Pak, habis waktunya buat main game. Iya. Berapa banyak di antara kita habis waktunya buat, ya terkadang sifatnya sebatas hal-hal yang kalau kita perhatikan kurang manfaatnya, Pak. Yuk kita ngopi, ngopi mubah boleh. Kalau apalagi kalau ngopi sambil ngomongin tentang ilmu gitu kan. Tapi ini terkadang ngalor ngidul, berjam-jam habis buat ngobrol yang enggak. Ya. Ada lagi yang hobinya habis waktunya tanpa ada zikir. Antum kalau hobi sepedahan, silakan. Tapi gimana caranya antum pulang ke rumah badan sehat, dapat pahala? Selama antum
Goes itu jangan lupa lisannya selalu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa banyak itu Pak? Setiap putarannya itu zikir terus. Masya Allah, alhamdulillah. Pulang sehat, pahala dapat banyak gede, Masya Allah. Tapi terkadang enggak. Sambil gue sambil cuci mata. Ya. Allahul musta'an. Ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Wa ma la'ana imra'atan wala khadiman qat. Rasulullah tidak pernah melaknat siapapun. Beliau bukan orang yang suka melaknat. Adapun laknat Rasulullah sifatnya apa? Bersifat laknat yang sifatnya mutlak, bukan kepada individu. Seperti Rasulullah mengatakan, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang rashi wal murtashi, yang menyuap dan yang disuap. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi ini kata para ulama, laknat yang bersifat apa? Umum, bukan kepada individu. Individunya terkadang Rasulullah tidak melaknat, bahkan melarang sahabat untuk melaknat. Rasulullah melaknat peminum arak dan semua yang berhubungan dengan arak. Tapi ada seorang sahabat Nabi Pak yang suka minum arak, saking seringnya minum arak sering dicambuk sama Rasulullah. Lalu ada sahabat yang melaknat dia, semoga Allah melaknat kamu. Berapa banyak kamu dicambuk oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tal'anu, jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi bedakan melaknat perbuatan dengan melaknat pelaku. Iya, jangan disamakan, Pak. Seperti Rasulullah melaknat arak, yang meminum arak dan semua yang berhubungan dengan arak dilaknat sama Rasulullah. Tapi ternyata ada sahabat yang minum arak, melarang sahabat lain melaknat dia, Pak. Masya Allah. Hadis itu sahih dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Wa ma daraba ahadan biyadihi qat illa an yujahid fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala saja. Rasulullah nggak pernah mukul istrinya, nggak pernah, Pak. Siapa di antara antum yang suka ngegaplok istrinya, tempeleng, kurang ajar kamu, aduh Pak, nggak bener tuh, zolim itu Pak. Siapa di antara kita yang pernah memukul anaknya, Pak? Nggak boleh, Pak, haram alaik. Iya. Itu semua kezoliman yang akan dibayar nanti di hari kiamat dengan pahala kita. Rasulullah tidak pernah memukul siapapun, nggak pernah. Iya. Wa man taqama li nafsihi illa an tuntahaka hurumatullah. Dan Rasulullah tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah marah kalau dirinya yang dicaci, enggak. Masya Allah, akhwal Islam. Ana mau tanya sama antum. Antum lebih senang dipuji apa dicaci, Mas? Hah? Lebih senang dipuji apa lebih senang dicaci? Semua kita biasanya lebih senang dipuji, ya kan? Padahal kalau kita pikirkan baik-baik, kata Ibnu Hazm, dicaci itu lebih bermanfaat buat kita daripada dipuji, Pak. Loh, kok bisa begitu? Ya. Kalau ada orang yang muji kita, tidak lepas dari dua. Pertama, pujian itu benar ada pada diri kita. Ya.
Kalau ada orang memuji kita dan ternyata pujian ada pada diri kita, seringkali kita kena penyakit hati, Pak. Kita jadi ujub, kita jadi sombong, atau kena penyakit apa? Ria. Ngeri, Pak, ngeri. Atau dia memuji kita, ternyata pujian itu nggak ada pada diri kita. Kita dipuji, Masya Allah ente alim, padahal enggak. Lalu kita merasa puas dengan pujian dia. Wah, saya disebut alim, oi. Kata Rasulullah, man tashabba'a bima lam yu'tah kala bisawbai zur. Siapa yang merasa puas dengan sesuatu yang ia tidak miliki, maka ia bagaikan memakai dua pakaian kedustaan, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau kita dicaci, kalau ada orang yang mencaci kita, Pak, dan ternyata cacian itu ada pada diri kita, sebetulnya itu manfaat, kata Ibnu Hazm. Ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi ini kalau kita nggak baper, Pak. Ya, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, mencaci kita, dan ternyata qadarullah memang ada pada diri kita. Orang yang berakal berpikir, wah ini kesempatan ini untuk memperbaiki diri saya. Itu aib saya yang harus saya perbaiki. Kalau ternyata ada orang yang mencaci kita dan ternyata tidak ada pada diri kita, itu pahala buat kita, dosa buat dia. Jadi kalau kita pikirkan baik-baik, Pak, lebih enak dicaci sebetulnya, Pak. Cuma masalahnya bapernya kita nih, Pak. Kalau ada yang mencaci kita ini, kesel banget deh, maunya berantem aja deh. Ya. Padahal sebetulnya dicaci itu lebih baik, Pak. Kalau kita dicaci itu, Pak, menjauhkan kita dari sifat sombong, ria, ujub. Makanya orang yang dicaci itu nggak ada dia ujub, nggak ada. Makanya kata Ibnu Qayyim, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah adakan orang yang mencaci maki dirinya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesombongan pada dirinya. Makanya kalau antum melihat ada ustadz yang selalu dibully, dijelek-jelekin, padahal ustadz itu kita tahu di atas sunnah, di atas tauhid, itu kebaikan buat ustadz tersebut, Pak. Itu artinya Allah ingin hindarkan dia dari apa? Dari sifat sombong, ujub dan yang lainnya. Tapi sebaliknya ada ustadz yang selalu dipuji terus. Nah, ini kita kasihan sama dia, Pak. Kasihan, doakan mudah-mudahan ya Allah jaga hatinya ya Allah. Karena wallahi ya akhi, pujian itu berat, Pak. Wallahi pujian itu berat, Pak. Iya. Seringkali merusak dan menghancurkan keikhlasan kita. Iya. Makanya tidak aneh salafus saleh itu tidak suka ketenaran. Mereka enggak suka ketenaran. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, kata beliau, wa ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aw aisarahuma. Dan tidaklah Rasulullah SAW diberikan pilihan dua perkara, kecuali Rasulullah biasanya pilih yang paling mudah. Pilih yang paling apa? Mudah, selama itu bukan dosa. Kenapa Rasulullah SAW kalau disuruh memilih dua perkara, Pak? Beliau selalu memilih yang paling mudah selama bukan dosa, Pak. Karena beliau ini uswah untuk umat Islam. Dan beliau tidak ingin menyusahkan umatnya, Pak. Beliau nggak mau menyusahkan umatnya, Pak. Juga dikarenakan agama Islam memang sebetulnya mudah. Rasulullah sabda, inna dina yusrun. Agama ini apa? Mudah. Tapi bukan berarti begini, Pak. Kalau ada perselisihan ulama, saya ambil yang paling mudah. Salah. Kalau terjadi perselisihan ulama, ambil yang paling kuat dalilnya. Bukan yang paling mudah sesuai dengan hawa nafsu, salah.
Iya. Wa qala Anas radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi, ya, yang didoakan oleh Rasulullah supaya dibanyakan anaknya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, Pak. Masya Allah. Dan Allah kabulkan itu, Pak. Anas bin Malik umurnya panjang sampai 100 tahun. Anaknya 100 orang. Hartanya melimpah ruah, Masya Allah. Sampai kata Anas, tidak ada satupun emas, merah ataupun putih kecuali aku sudah memilikinya. Barokahnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Khadamtu 10 sinin. Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun lamanya. Fama qala li ufqat, tidak pernah sekalipun Rasulullah berkata kepadaku uff. Wala qala li syai'in fa'altu lima fa'alta. Tidak pernah Rasulullah menegurku ketika aku melakukan suatu perbuatan. Kenapa kamu lakukan begini? Sampai begitu Rasulullah. Ya. Wala li syai'in lam af'alu ya la fa'alta kadza. Kalau aku belum melakukan sebuah tugas, Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa kamu tidak lakukan tugas itu? Kata Anas, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah, tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti, Pak, kalau pembantu kita males-malesan kita diemin, ya enggak lah. Tapi maksudnya Rasulullah tidak pernah berkata kasar sama pembantunya, Pak. Rasulullah tidak pernah berkata kasar sama pembantunya. Bahkan Rasulullah SAW sabda, ikhwanukum khwalukum faman kana akhuhu tahta yadi falyulbishu mimma yalbas wal yut'imhu mimma yat'am. Ya. Saudara, pembantu-pembantu kalian itu saudara kalian juga. Hendaklah kamu berikan kepada mereka makanan sama dengan yang kamu makan. Berikan pakaian kepada dia sama dengan yang kamu pakai. Sampai demikian Rasulullah SAW. Antum kalau punya pembantu, antum makan hamburger, pembantu antum juga harus makan hamburger, Mas. Karena kata Rasulullah begitu. Berikan dia makan seperti apa yang kamu makan. Jangan dibeda-bedain. Iya. Kalau bisa, kata Rasulullah dalam satu hadis yang lain, suruh dia makan bersama kamu. Kalau dia malu, setidaknya dia suruh ngambil makanan dari situ. Karena dia sudah capek, ya, yang masakin buat kamu. Akhlak, Masya Allah, luar biasa. Luhur sekali akhlak iman. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak dan Ibu, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nah. Bagaimana dengan suami yang adabnya buruk, songong sama mertua dan selalu meremehkan istri? Aduh, kasihan nih istrinya nih. Apa yang harus istri lakukan, Ustadz? Sudah berbagai macam cara dinasihati dengan lembut ke suami, tapi adab dan akhlaknya masih saja tidak baik. Tiap sujud pun udah didoain, tapi udah 5 tahun berjalan suami masih buruk tabiatnya. Suami juga pecandu game, selalu melarang istri ke kajian sunnah, padahal istri lagi bersemangat belajar sunnah. Dan suami sangat benci kepada sunnah. Apa yang harus istri lakukan, Ustadz? Mohon masukannya. Istri tentunya
pertama harus berpikir gimana caranya supaya suaminya dapat hidayah, sehingga ia dapat unta merah. Karena dia menikah dengan laki-laki ini juga dulu sama-sama mungkin ya seperti itu keadaannya. Sekarang istrinya sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Maka seharusnya berusaha istri berpikir gimana caranya bisa supaya suaminya dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah berbagai macam cara dia lakukan, tapi ternyata suaminya ya berbuat zolim, ya membenci sunnah Rasulullah SAW, maka ya itu terserah istrinya. Kalau sang istri sudah nggak kuat, dia mau cerai, ya silakan saja, termasuk udzur syar'i. Tapi kalau sang istri mau bersabar, tetap berusaha gimana caranya supaya suaminya dapat hidayah, Masya Allah. Iya, yang jelas si istri ini berusahalah sekuat tenaga dengan doa, ya, dengan berbagai macam cara, mudah-mudahan dengan kesabarannya membuahkan hasil. Bagaimana cara memberi nama anak sesuai sunnah Rasulullah SAW, Ustadz? Bagaimana menyikapi pemberian nama satu kata tanpa nama panjang? Sedangkan di dalam urusan administrasi pemerintahan, pemberian anak hendaknya minimal 2 kata. Kalau memang dibutuhkan nggak masalah, Pak, Bu. Ya, tunggal itu memang betul, nama para nabi tunggal. Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, ya, Ayub, dan yang lainnya tunggal, sahih. Nama para sahabat juga tunggal. Abu Bakar namanya Abdullah, Umar, Utsman, Ali. Nama para ulama juga tunggal. Memang seperti itu. Cuma kalau memang keadaannya dibutuhkan di zaman sekarang kayak di negeri kita ya, sehingga nama anak harus 2 kata, ya, nggak masalah juga. Antum namanya siapa? Ya, 2 namanya misalnya Ahmad Yani, boleh, nggak masalah. Yang antum ini nama siapa? Badru Salam, nggak masalah. Walaupun nama saya Badru Salam makruh sebetulnya, Pak. Iya, yang lebih bagus Abdus Salam. Kemudian nggak masalah, Pak. Selama pertama, Pak, nama itu tidak mengandung kesyirikan. Nama itu tidak mengandung apa? Kesyirikan. Contoh mengandung kesyirikan apa? Abdur Rasul, hambanya Rasul. Syirik, nggak boleh, haram. Abdus Syams, hambanya matahari, haram. Syirik ini, wajib dirubah. Iya. Ibu-ibu jangan ngobrol, Bu. Dengerin. Masih tanya jawab nih, Bu. Yang kedua, jangan sampai nama itu, Pak, mengandung makna-makna yang tidak baik. Rasulullah SAW itu paling nggak suka nama-nama yang maknanya buruk. Rasulullah nggak suka banget. Iya. Pernah Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat. Masmuk, siapa nama kamu? Hazan. Hazan itu artinya susah. Apa kata Rasulullah? La bal anta sahl. Nama kamu ganti aja jadi Sahal. Apa kata dia? Tidak, saya tidak mau merubah nama yang sudah dikasih nama sama ayahku. Apa kata sahabat ini? Semenjak itu aku ditimpa kesusahan terus. Iya. Suruh sama Rasulullah ganti nama. Jangan nama-nama yang apa?
isinya keburukan. Yang ketiga, jangan nama-nama yang isinya itu tazkiyah, merekomendasi diri. Ada seorang wanita namanya Barroh. Barroh itu yang sangat berbakti, yang sangat taat. Apa kata Rasulullah? Ismuki Zainab. Ganti namamu jadi Zainab. Makanya nama seperti khairun nisa, sebaik-baik wanita, makruh. Kenapa? Itu tazkiyah. Ya. Merekomendasi bahwa kita ini adalah sebaik-baik apa? Jangan. Yang sifatnya itu isinya tazkiyah, tinggalkan. Yang paling bagus nama itu isinya doa kebaikan. Nama-nama para nabi. Ya. Nah demikian akhwat Islam saudaraku seiman. Apabila ada teman yang mengajak saya ikutan sebuah jamaah, bagaimana Ustadz? Ketahuilah Pak, siapapun yang mengajak Bapak kepada sebuah jamaah, Bapak wajib lihat nih jamaah di atas apa? Di atas Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus saleh atau tidak? Yang kedua, mengajak kepada fanatisme tidak? Kalau dia mengajak kepada fanatik, kepada kelompoknya, jamaahnya, haram alaiki ya Pak. Karena kita seorang mukmin Pak, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan tentang fanatisme, golongan, kelompok dan yang lain apa? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu kata Rasulullah. Itu bau busuk kata Rasulullah SAW. Itu termasuk perangai jahiliyah. Tidak boleh kita ini fanatik dengan isme-isme. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Iya. Bolehkah ikhwan pakai celana jin? Jinnya jin apa nih Pak? Jin ifrit apa jin tomang? Celana jeans kalau dari sisi bahannya bagus, sebetulnya tebal Pak. Yang tidak boleh itu yang ngetatnya Pak. Ngetat merecet sampai membentuk. Ini yang dilarang oleh para ulama. Bahkan kata Syekh Utsaimin, celana yang ngetat itu sama saja tidak menutup aurat dan tidak sah kalau dibawa sholat. Iya. Jadi buat pemuda-pemuda, ya jauhi namanya celana-celana ngetat, mau jin kek, mau iprit kek, mau apa kek, pokoknya yang namanya ketat nggak boleh. Jauhi. Bagaimana cara agar anak tidak merasa sedih ketika ibunya pernah memukulnya, dan agar tidak berpengaruh buruk kepada si anak? Nah ini Pak, memukul anak ini perkara yang Rasulullah SAW melarang kita. Rasulullah baru mengizinkan memukul anak itu umur 10 tahun. Itu pun jangan pukulan yang ya tidak menyakitkan, tidak. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun dan pukul dia supaya sholat umurnya 10 tahun. Berarti sebelum 10 tahun jangan, Pak. Kenapa? Anak kalau dipukul itu Pak, sangat berpengaruh kepada psikologinya. Anak itu sangat mencontoh orang tua Pak.
Apapun yang dilakukan orang tuanya, dia akan bisa contoh. Kalau ibu pukul anak ibu, ingat besok anak ibu bisa mukul ibu. Akan merekam dia, ya, di pikiran dia bagaimana cara mukul. Apa manfaatnya memukul anak? Nggak ada manfaatnya. Kenapa si anak menangis? Pelajari kenapa sebabnya. Kenapa si anak ini menangis? Orang tua harus peka. Banyak ibu-ibu, maaf ya, tidak peka gara-gara HP. HP itu bikin banyak ibu-ibu emosional. Anaknya ngambek, anaknya nangis-nangis, terkadang karena kurang diperhatikan sama ibunya. Si ibunya malah kesal sama si anak, mukul. Lebih membela HP-nya daripada anaknya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Maka tentunya yang namanya pukulan ini Pak kepada anak jangan pernah kita gunakan. Karena mudaratnya lebih banyak, akhi. Suami saya itu seringnya bikin kopi sendiri, Ustadz. Malah kadang saya ditanyain mau sekalian dibikinin enggak. Kadang bantu cuci piring, cuci baju, padahal saya enggak nyuruh. Saya dosa enggak ya sebagai istri? Ibu harusnya bersyukur punya suami kayak gitu. Alhamdulillah, jarang tuh suami kayak gitu. Ya. Banyak suami maunya nyuruh istrinya. Tapi subhanallah suami ibu ya nggak disuruh nyuci piring, nyuci ini, masya Allah. Bahkan ya masakin sendiri buat istrinya, masya Allah luar biasa bu. Ini ibu kayaknya wanita paling bahagia di dunia ini bu. Iya. Anda melihat ada sebagian ustadz mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu diliput media, seakan-akan nggak lepas dari kamera. Walaupun sambil berdakwah, ya kita husnudzon aja lah Pak. Kita husnudzon, barangkali beliau ingin dalam keadaan setiap keadaan memberikan faidah kepada orang. Ya. Jadi dahulukan husnudzon dulu sebelum suudzon. Doakan mudah-mudahan sang ustadz diberikan oleh Allah keikhlasan. Ya. Saya bekerja selingan sebagai model celana, tapi celananya melebihi mata kaki atau isbal. Gimana ya ustadz? Pak, ketahuilah isbal itu termasuk dosa besar. Sebutkan dalam hadis, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Bayangkan, ngeri ini. Siapa 3 orang ini? Kata Rasulullah yang pertama, Al-Mannan lima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Siapa yang kedua? Al-Musbil izarahu, yang musbil, yang memakai kain melebihi mata kakinya. Siapa yang ketiga? Al-Munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Bayangkan ini 3 orang sampai Rasulullah mengatakan apa? Allah tidak akan ajak bicara dia. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan dan bagi dia adab yang pedih. Ini enggak mungkin dosa kecil, Pak. Ya, enggak mungkin ini dosa kecil. Maka antum tentu jangan pernah ta'awun 'alal itsmi wal udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
Apakah membantah kebid'ahan juga harus dengan cara yang lembut, ilmiah? Harus dengan apa? Ilmiah dan kata-kata yang sopan, bukan dengan caci maki, ya, bukan. Lihat para ulama kalau membantah kesesatan itu, ilmiah isinya, qala Allah, qala Rasul, terus bawakan dalil, hujah dan yang lainnya. Iya. Adapun kalau isinya cuma caci maki dan yang lainnya, wallahi akal Islam, itu bukan akhlak yang baik, Pak. Ini saudaraku sekalian, alhamdulillah ya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.